wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama kita sekalian patut bersyukur dari Allah SWT pada hari ini dapat hadir di dalam pun Romo Kiai Abdul Muhaimin yang tadi sudah menjelaskan, makin jelas, makin kenal, makin taruh saya dengan Pak Abdul Muhaimin. Matur suwun, anggenipun jelasaken punapa ingkang dipun lampahi yang membuat saya makin bersemangat lebih muda lagi Pak Yai untuk memotivasi dan kemudian juga mensosialisasikan integrasi antara pesantren kaumiyah dan qauliyah ini bisa menyatu, dan bersatunya ini warna-warni. Warna-warninya itu ditunjukkan oleh Kiai Abdul Muhaimin dan juga sekolah-sekolah modern sekarang dengan istilah Islam terpadu, dengan istilah integrasi pertanian. Nah, ini kalau bahasanya Pak Haris itu tadi. Jadi upaya untuk mengintegrasikan antara hulu dan hilir, kalau itu bahasa iktisodiahnya. Nah, kalau bahasa agamanya, ya kita mau mencoba mengintegrasikan antara kanan dan kiri. Nah, itu bahasa dari kanan dan bahasa dari kiri iso menyatu. Dan kalau sudah bersatu seperti itu, insya Allah ini merupakan bagian dari merdekanya hamba Allah. Amin. Nah, oleh karena itu yang kedua, yang selain saya mengajak bersyukur atas undangan dari Mbah Muhammad Rifai untuk hadir bersama. Tadi diperkenalkan di Duriah di Jajaran sampai bertemu dengan Kiai Jarwis tadi. Di sana sudah terinspirasi. Di sini tambah terinspirasi lagi oleh Kiai Abdul Muhaimin. Belum lagi saya diperkenalkan lagi juga melalui medsosnya tentang genta pangan mandiri oleh Mbah Boy. Kalau saya manggilnya Mas Boy. Nah, kalau orang-orang memanggil beliau Mbah Boy, nah saya karena sama-sama rodo-rodo senior saya, ya saya harus manggil Mas aja biar makin akrab ya Mbak. Nah, gitu. Kalau saya panggil Mbak nanti saya jadi tambah nggak enak nanti gitu kan. Nah, dari pengenalan yang disampaikan oleh Mas Boy ini, saya makin mengenal Mas Haris. Apa itu genta pangan mandiri yang dirintis belum terlalu lama, tapi sangat progresif, untuk ingin mengajak sama-sama dari para pelaku-pelaku yang ingin Indonesia ini makin bisa merdeka di dalam pangannya, berdaulat di dalam pangannya, mandiri di dalam pangannya. Kalau bisa kita itu adalah anfa'uhum linnas, nafi'un lighairihim. Kita menjadi bangsa yang bisa memberi manfaat orang lain. Enak dan gampang diucapkan, tapi sengsara dan berat untuk diamalkan. Nah, oleh karena itu ya kita perlu sinau dan ngangsu kawruh bareng-bareng, sering silaturahim dan kumpul-kumpul seperti ini yang isinya adalah saling memotivasi, saling menghargai, dan saling mencoba untuk mengoptimalkan apa yang telah kita kerjakan ini. Oleh karena itu saya tidak terlalu panjang lebar, saya hanya bersyukur Mas Boy ini
dapat amanah dari Seknas Gentapangan. Mas Boy punya yayasan namanya Sorghum Sejahtera Foundation, yang kalau dilihat sejarah aktivitasnya seolah-olah baru, kalau dilihat prakteknya sudah zaman bahula. Karena sebelum muncul istilah foundationnya itu, ternyata beliau dengan Kiai Jawis pun telah melakukan upaya-upaya untuk mempraktekkan, mempelajari, dan menikmati yang disebut dengan sorghumnya. Nah, kalau boleh saya sharing atau berbagi informasi sekarang ini, kelihatannya kalau saya paparkan di dalam papan tulis seperti itu, kelihatannya panjenengan itu bukan orang asing terhadap sorghum. Karena sorghum ini adalah tanaman yang sudah biasa ditanam oleh saudara kita yang sebaya, atau bapak kita, atau mbah buyut kita. Di paling tidak adalah di galengan-galengan pematang sawah, atau di tegalan-tegalan di area lahan tada hujan, atau dia itu ditanam di kawasan sawah yang lagi musim kemarau. Jadi 3 pilihan itu terpraktekkan semua. Jadi kalau misalnya itu di daerah Babat itu padi, kemudian Polowijo. Dan gitu kan, Polowijo duduk Polowijo, tapi padi lagi, cuman padinya berupa sorghum. Gitu. Karena bentuknya mau mirip padi. Gitu kan. Tapi tanamannya seperti jagung. Jadi ini tanaman sorghum itu rada aneh. Tanaman bentuknya kayak jagung, tapi uwohe kayak padi. Kembangnya kayak jagung, tapi uwohe neng kembang. Nah, kan gitu kan. Kembangnya neng jagung, kayak jagung. Tapi kalau jagung kan uwohe nggak neng kembang kan? Ya. Ya, sadarkan nih. Jangan kelihatannya terlalu mengkudo ya. Udah lari lagi sama sawah gitu. Jadi saya kalau ngomong begini nanti jadi nyambung. Jadi tanaman sorghum itu bentuk tanamannya seperti jagung, sak wite, sak godongnya itu persis jagung. Kembangnya seperti jagung, uwohe neng kembang. Lek jagung uwohe neng ketiake gitu kan ya. Gitu kan. Nah kalau padi beda lagi. Kalau padi adalah bentuknya kayak suket, kembangnya kayak suket, persis dengan sorghum juga. Jadi kalau gampangannya adalah wit jagung, kembang padi, woh padi, itu jenenge sorghum. Ya kan? Wite kayak jagung, kembangnya kayak padi, wohe kayak padi. Terus prosesnya juga persis juga sama dengan padi. Dipanen malenya, dirontokin, kemudian disosok. Habis disosok, kemudian juga tinggal dimasak koyok padi pakai dandang atau pakai rice cooker sekarang ini, cooker gitu kan ya. Nah, jadi dimasak pakai rice cooker bisa, dimasak pakai dandang juga bisa. Nah kalau zaman bahula, zaman dulu itu yang banyak ditanam yang namanya jagung cantel. Nah itu kan. Jadi ngomong sorghum itu udah bahasa internasional. Nek Jawa jenenge jagung cantel. Kalau di Babatan di daerah Lamongan namanya orean. Kalau di Madura namanya bulir. Kalau di Bali namanya bulele.
kemudian dan lain sebagainya. Itu istilah, tapi tetap jenenge jagung cantel. Nah, zaman dulu kebanyakan jagung cantel itu sing ditanam sing koyo ketan. Warnanya pun juga mayoritasnya rada merah-merah kehitaman. Sehingga yang mereka kenal dengan namanya jagung cantel itu yang biasa dibubur koyo ketan.